Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ada yang nggak masuk hari ini? Nihil. Ya, alhamdulillah. Walaupun kita sekarang sudah bisa tatap muka secara langsung, tapi karena kita masih di keadaan pandemi, jadi saya masih selalu mengingatkan untuk tertib dan mentaati protokol kesehatan, sering cuci tangan, jaga kebersihan, mengurangi aktivitas di luar kalau tidak terlalu penting. Itu ya. Nanti kita masih belajar tentang tag prosedur, tapi sebelum masuk ke materi hari ini, ingat kita pada pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang apa dari tag prosedur? Siapa? Iya Mbak, silakan. Pengertian teks prosedur yaitu teks yang berisi petunjuk atau langkah-langkah. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita itu sudah belajar tentang tag prosedur karena ini adalah pertemuan yang ketiga. Di awal kita sudah belajar tentang pengertian tag prosedur apa, yaitu tag yang berisi petunjuk atau langkah-langkah. Ya, selain pengertian, apalagi yang sudah kita pelajari kemarin? Ya, silakan Mbak. Menyimpulkan isi teks, mengambil poin penting dari teks. Ya, kita juga sudah belajar tentang menyimpulkan isi teks. Menyimpulkan itu apa? Mengambil poin-poin penting atau inti dari teks. Nah, pada pertemuan yang sekarang kita akan belajar KD 3.6, yaitu tentang menelaah struktur dan kebahasaannya. Nanti yang indikator pencapaian kompetensi yang pertama adalah menelaah struktur tag prosedur tentang cara memainkan. Seperti yang kita sudah ketahui sebelumnya, jenis tag prosedur ada berapa? Tiga. Yaitu apa? Memainkan, membuat, menggunakan. Jadi yang akan kita telaah nanti strukturnya juga tiga itu, yaitu cara memainkan, cara membuat, dan cara menggunakan atau mengoperasikannya biasanya. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai sebagai nanti bukti, oh pelajaran ini kamu sudah mampu, sudah tuntas, yaitu yang pertama, nanti kalian diharapkan mampu menelaah struktur teks dengan tepat. Ada garis bawah, tepat berarti betul atau tidak salah. Yang kedua, menelaah struktur teks prosedur dengan tepat untuk cara membuat sesuatu. Khususnya apa? Membuat pisang goreng crispy. Dan yang berikutnya, tujuan ketiga adalah menelaah struktur teks prosedur dengan tepat tentang cara menggunakan atau mengoperasikan mesin cuci. Tiga jenis, jadi tujuannya juga tiga. Strukturnya nanti kita juga akan kenal, yaitu tiga. Ya, kita akan belajar tentang struktur tag prosedur untuk pertemuan kali ini. Sebelumnya saya tanya, ada yang tahu struktur itu apa? Tahu nggak struktur itu apa? Nggak ada? Belum tahu ya. Struktur bisa diartikan sebagai sesuatu, hal-hal atau unsur-unsur yang harus. Ayo dibaca bareng-bareng. Secara garis besar, struktur teks prosedur menjadi empat, yaitu pendahuluan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Ya, jadi secara garis besar strukturnya ada empat, yaitu pendahuluan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan juga penutup. Untuk sampai di sini dulu ada yang mau bertanya kah? Ya, silakan Mbak. Boleh enggak struktur itu dibolak-balik? Oh ya, dari empat struktur ini boleh nggak Bu kalau nanti pembuatannya, penulisannya dibolak-balik, nanti akan terjawab pada pembahasan atau inti pelajaran hari ini. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan Mbak. Apakah cara membuat, cara melakukan, dan cara menggunakan itu strukturnya sama? Ya, dua pertanyaan yang
tiga jenis itu strukturnya sama atau beda, Bu? Nah, nanti akan kita buktikan. Apakah empat-empatnya ini ada, ataukah hanya tiga, ataukah hanya dua, atau malah nggak ada? Nggak mungkin kalau nggak ada ya. Nah, jadi untuk mengetes pemahaman, yuk ini ada contohnya. Di sini contohnya adalah menelaah atau mencermati struktur teks prosedur cara membuat sesuatu, khususnya cara membuat bubur Manado. Dari contoh ini ada berapa strukturnya? Empat. Apa saja? Tujuan, alat, nah, sambil kita belajar ini akan saya perlihatkan ke kalian video tentang materi ini, struktur teks prosedur. Silahkan disaksikan. Pause dulu. Ya, mencermati struktur teks prosedur cara membuat sesuatu, khususnya di sini cara membuat bubur Manado. Dari tayangan di depan, struktur atau yang ada di struktur membuat bubur Manado ada 4, yaitu yang pertama tujuan, kemudian terus langkah-langkah dan penutup. Nah, dan penutup. Di sini kita akan baca bareng-bareng contoh tujuan. Menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah itu lebih pulen. Nah, ada penjelasan berkaitan dengan struktur nanti yang bisa kita buktikan dari tayangan ya. Ini pendahuluan. Pada bagian pendahuluan menyebutkan apa yang dibuat dan dilakukan. Di sini ada ketentuan harus kata-kata yang digunakan itu mampu menarik perhatian dan hindari ungkapan negatif. Jadi pada pendahuluan harus menggunakan kata-kata yang menarik, membuat orang itu suka, penasaran, mau mencoba. Ketika kamu mendengar kata mudah, wah berarti logikanya aku pun bisa. Tapi kalau menggunakan kata-kata yang sulit, misalnya lama waktunya, sulit, kamu dengan kata-kata itu sendiri sudah apa? Sudah takut istilahnya ya. Nah, ini ada beberapa contoh kata yang dicontohkan, mudah dibuat atau dilakukan. Cepat, bermanfaat, indah, murah, lezat, bergizi, banyak hal yang menyenangkan, menyehatkan, memuaskan. Kalau misalnya dikaitkan dengan bubur Manado tadi, kira-kira pendahuluan yang cocok menggunakan kata apa? Misalnya kata mudah dibuat atau dilakukan. Bisa juga lezat dan bergizi. Kalau untuk indah kurang ya, karena itu makanan berarti yang kita rasakan kan enak tidaknya, manis, kecut, asin dan lain sebagainya, ya kan? Nah, ini untuk bagian pendahuluan. Untuk pendahuluan ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Bagian yang kedua adalah apa? alat dan bahan. Nah, coba dibaca teks prosedur. Teks prosedur cara membuat sesuatu diperlukan alat dan bahan. Misalnya resep makanan, membuat hiasan atau membuat yang lain. Alat dan bahan dirinci sampai ukuran yang akurat karena mampu menghasilkan produk yang baik. Ya, cukup. Bahwa di sini di cara membuat sesuatu bubur Manado tadi misalnya dibutuhkan alat dan bahan. Ada ketentuan apa? Kalau pendahuluan tadi harus kata-katanya menarik. Kalau di sini dirinci sampai ukuran yang akurat. Kenapa harus dirinci? Biar pembaca atau pihak lain itu paham. Mau melihat, dengan melihat bisa, oh ketika mau bikin bubur kira-kira berapa ya, berapa piring nasi yang dibutuhkan, berapa garam yang digunakan, ya Pak ya. Kalau ukurannya nggak jelas nanti bisa kebanyakan atau kurang malahan. Nah, di sini ada contohnya, yaitu kata misalnya keterangan 1 kilo, 4 sendok. Kalau untuk ini istilah-istilah yang biasa untuk kita. Istilah asing ada, misalnya apa? cc atau mili. Itu kan
kita sendiri juga kesulitan. Karena apa? Untuk misalnya gelas, kalau gelas yang biasa digunakan kan nggak ada tulisan mili atau cc-nya, ya kan? Nah, jadi ini menggunakan kata-kata atau istilah-istilah yang mudah dijumpai. Yang berikutnya ini masih tentang alat dan bahan, bahwa di sini itu ada keterangan bahwa alat dan bahan itu berbeda. Bedanya apa? Kalau alat adalah sesuatu yang digunakan tidak habis dipakai, sedangkan bahan adalah yang dibuat habis dipakai. Bahan kalau sudah kita buat sesuatu, bubur tadi begitu jadi dimakan habis. Kalau alat bisa digunakan dalam jangka panjang. Misalnya ketika membuat bubur, alat yang digunakan apa? Misalnya apa? Buat bubur. Apa? Kalau buat bubur, lebih tepatnya panci misal. Apakah setiap kalian membuat bubur pancinya habis? Enggak, ya kan? Bisa digunakan jangka waktu lama. Kalau belum bocor, kalau belum rusak masih bisa digunakan. Menggunakan apa untuk memotong bahan-bahannya? Pisau. Nah, apakah pisau setelah kamu buat bubur pisaunya akan hilang? Habis? Enggak, ya. Jadi itu bedanya alat dan bahan. Jelas ya? Beda apa sama alat dan bahan? Beda. Kalau alat apa? Tidak habis dipakai. Kalau bahan habis. Nah, logikanya seperti itu. Alat itu ya alat benarnya. Kalau bahan ya yang dibuat, tepung, nasi, beras, dan bahan-bahan makanan yang lain. Untuk unsur atau struktur berikutnya adalah tentang langkah-langkah. Nah, langkah-langkah dalam teks prosedur merupakan inti dari teks prosedur. Langkah-langkah berisi tahapan-tahapan kegiatan urutannya secara kronologis. Di sini ada bentuk penyajian langkah-langkah, bisa dua, menggunakan paragraf, atau yang satu menggunakan apa yang B? Penomoran. Jadi menggunakan angka-angka 1, 2, dan seterusnya. Di langkah-langkah ada penggunaan kebahasaan, khususnya yaitu tanda penghubung atau kata penghubung. A. Menyatakan waktu. Kata kuncinya apa? Kemudian, ketika, sebelum, sementara, sesudah itu. Oh, ada. Menyatakan kebahasaannya apa? Tujuan. Supaya, untuk, agar. Dan menyatakan urutan tadi. Pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini langkah-langkah merupakan bagian keberapa dari struktur teks prosedur tadi? Yang ketiga. Yang pertama, tujuan atau pendahuluan. Kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, Langkah-langkah. apakah sudah selesai strukturnya? Belum. Nah, yang terakhir adalah kita akan belajar tentang Penutup. penutup. Betul ya. Penutup atau kesimpulan. Cara membuat penutup teks prosedur dengan merujuk kembali hal pokok. Oh, inti-intinya teks itu loh, itu adalah simpulan yang diulang kembali dengan kata lain. Bisa juga ucapan selamat menikmati keindahan, kenyamanan, dan kelezatan. Di sini contohnya ada banyak banget. Misalnya sederhana, mudah dibuat atau dilakukan. Nah, ini adalah 4 struktur yang ada atau umum terdapat pada teks prosedur. Sekarang untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi ini, akan saya bagikan 3 teks prosedur. Nanti silahkan dianalisis. Ini bukan tugas individu, tugas kelompok. Nanti akan saya bagi menjadi 4 kelompok, ya. Diskusikan bareng-bareng 3 teks ini strukturnya apa saja, di mana kata-kata yang menjadi kuncinya apa, seperti itu ya. Itu 4. Ini 4 pas ya. 4. Ini kan 4. Berarti maaf. Ini belakangnya. Itu 4. Ini 4 sendiri. Jelas ya. 10 menit cukup? Cukup. Ya,
kesulitan bisa ditanyakan ya. Boleh referensinya dari penjelasan saya tadi, di buku paket kalian juga ada. Kalau tadi kalian memperhatikan penjelasan saya, pasti mudah menemukan ini ya. Ya, ada kesulitan untuk teks 1 sudah selesai ya. Ada apa saja contohnya? Ya, ini yang sudah dikatakan juga. Ada langkah-langkah juga perlu dikasih tanda tanda. Oh, ini adalah langkahnya gitu ya. Ada kesulitan ya. Sudah selesai. Ya, jadi kelompok yang kelima dibagi lembarnya ada di sana, ada di sini. Ya, nggak apa-apa. Boleh nanti bisa tukeran tag lagi oleh teman kelompoknya. Gitu ya. Ya. Nanti yang sudah selesai saya minta perwakilan salah satu kelompok presentasi di depan ya. Nanti satu kelompok membacakan hasil diskusi satu teks saja. Itu kan ada 3. Nah, paling enggak nanti ada 3 kelompok yang maju. Itu ya. Sudah selesai ya. Siapa yang mau presentasi? Saya tunjuk. Oke, silakan. Kelompok Mbak Tia siap? Oke, maju. Perhatikan kelompok yang lain. Boleh ya. Oke. Ya, jangan lupa perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisatulah Sekang Sifah. Perkenalkan, nama saya Tadil Sujoyo. Perkenalkan, nama saya Tiana Yadiradia. Berdirinya kami di sini ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Cara memainkan alat musik suling. Seruling adalah alat musik tradisional khas Indonesia. Hanya orang yang ingin mempelajarinya namun tidak tahu cara memainkannya. Tak perlu khawatir. Berikut adalah cara memainkan seruling dengan mudah, termasuk struktur tujuan. Ya, tujuan. Lanjut. 1. Cicililah semua bagian-bagian seruling. 2. Pasang bagian seruling. Pertama, bagian yang memiliki lubang dan selalu bagian yang paling panjang dipasang di atasnya. Dilanjutkan bagian yang memiliki lubang kotak, lalu yang paling atas adalah bagian yang digunakan untuk meniup. 3. Cara memainkannya. Kelinting tangan kanan ditaruh di lubang paling bawah, dilanjutkan jari manis, jari tengah dan jari telunjuk di atasnya. Lalu jari manis tangan kiri ditaruh di atas jari telunjuk tangan kanan. Dilanjutkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kiri. Terakhir, ibu jari tangan kiri menusuk lubang belakang seruling. 4. Adagio. Dimulai dengan menutup semua bagian seruling. Lalu E dengan membuka jari kelingking dan Mim dengan membuka jari manis tangan kanan. Tangan kanan, jari lainnya terus dibuka secara bergantian hingga madasi. Lalu Do diikuti dengan membuka semua jari kecuali jari tengah tangan kiri dan ibu jari tangan kiri, termasuk struktur langkah-langkah. Ya, lanjut. Cukup mudah bukan? Ayo kita coba memainkan alat musiknya, termasuk struktur penduduk. Ya, untuk kelompok lain hasilnya sama tidak dengan kelompoknya Mbak Kia? Sama. Sama ya, berarti terima kasih kelompoknya Mbak Kia. Kita berikan tepuk tangan. Silakan, boleh kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembahasannya ini adalah teks yang pertama, yaitu cara memainkan alat sesuatu. Di sini alat musik seruling. Tadi dari kata seruling adalah alat musik tradisional
tradisional khas Indonesia, banyak orang yang ingin mempelajarinya namun tidak tahu caranya. Tak perlu khawatir, berikut adalah cara memainkan seruling dengan mudah. Tadi dijelaskan bahwa di tujuan atau pendahuluan menggunakan kata yang menarik. Di sini ada yang bisa menemukan kata kuncinya kata apa? Misal apa? Di sini kata kuncinya adalah misal kata tak perlu khawatir. Jadi kamu kalau pengen bermain seruling gak perlu khawatir. Ini ada caranya. Selain tak perlu khawatir juga apa? Dengan mudah. Mudah berarti logikanya mungkin semua orang bisa melakukannya. Nah ini cara ini, kata-kata ini yang membuat orang semangat, ternyata mudah, aku pasti bisa. Nah ini adalah yang pertama, yaitu tentang berisi pendahuluan atau tujuan. Yang 1, 2, 3, 4 ini merupakan bagian apa? Langkah-langkah. Ya, langkah-langkah menggunakan paragraf atau penomoran. Ya, penomoran jelas di sini ada angka 1 cucilah, 2 pasang bagian seruling, 3 cara memainkannya, dan 4 nada do. Sudah ada yang mempraktikkan bermain seruling? Tahu seruling yang seperti apa ya? Tahu. Nah, itu tidak asing lagi untuk kita di sekitar kita. Kalau kalian pecinta kesenian misal atau dangdut, biasanya seruling ini alat musik salah satu yang digunakan, ya kan? Khasnya kalau dimainkannya digunakannya kan. Terus yang struktur atau bagian berikutnya cukup mudah bukan? Ayo kita coba memainkan alat musiknya. Yang menjadi kata kunci di sini pada bagian penutup atau simpulan adalah kata Cukup mudah. nah, cukup mudah tadi, mudah dan mudah. Berarti ayo, nak pengen bermain seruling, belajar seruling mudah. Ini untuk teks 1. Berarti dari teks cara memainkan alat musik seruling, kita tahu strukturnya ada berapa? 3. Yaitu Tujuan, langkah-langkah, penutup. ya, ini adalah untuk teks 1. Teks yang kedua yaitu cara membuat pisang goreng crispy. Di sini kita juga tahu kalau di teks yang kedua strukturnya ada berapa? 4. Ya, untuk yang pertama, pernahkah kalian makan pisang goreng crispy? Jawabannya ya, saya pikir kebanyakan orang mencarinya, mencicipinya, namun pernahkah Anda membuatnya sendiri? Inilah yang jarang dilakukan oleh orang pada umumnya. Maka dari itu saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat pisang goreng yang lezat. Di sini kata yang membuat menarik, penasaran adalah kata lezat. Makanan, kamu dengar kata makanan, kata lezat, perut keroncongan. Nah, ya kan? Nih, di sini adalah betul. Paragraf pertama ini merupakan bagian tujuan. Yang berikutnya, alat-alat. Ada berapa yang dibutuhkan alatnya di sini? 5. Apa saja? Mangkuk, terus sendok, spatula, wajan, pisau. Oh, kalau mau membuat pisang goreng tadi, alatnya cukup sederhana, mudah. Kita semua punya di rumah. Ada 5, yaitu mangkok, sendok, spatula, wajan, pisau. Dari 5 ini, adakah yang asing menurut kalian? Apa? Wajan. Kamu nggak pernah masak, Mbak? Kalau masak itu kamu pakai piring atau panci? Ya, maklum mungkin anak zaman now nggak pernah masak di dapur, jadi wajan aja nggak tahu. Saya maklum ya. Yang berikutnya, atau struktur masih satu paket dengan dengan alat yaitu bahan. Tadi kalau alat tidak habis dipakai, kalau bahan ini nanti akan habis. Di sini ada berapa bahannya? 6. Apa saja? Crispy, pisang 500 gram, tepung terigu 500 gram, dan santan cair 500 gram. Ada yang tahu 500 gram itu berapa? Tahu. Berapa? Ya 500 gram. Ya. Kalau dibuat kilo berapa kilo? 5 kilo. 5 kilo. 0,5. 0,5 ya, atau setengah
gram. Di sini 500 gram. Itu adalah 2 kalinya 1/4 kilo. Ya, 0,5 kilogram. Ini bahannya ada crispy. Tahu ya crispy? Tahu. Kriuk itu kalau dimakan. Pisang 500 gram. Boleh nggak Bu diganti pisangnya dengan biji? Boleh. Maksudnya jangan bijinya pisang. Maksudnya berapa biji? Pisangnya 5 atau 10 tergantung besar dan kecilnya. Ya kan, kalau pisang yang kecil-kecil ya mesti banyak. Kalau pisang yang besar-besar ya hanya beberapa saja. Nanti kalau dipotong-potong sudah jadi. Terus ini tepung terigu. Tahu tepung terigu? Tahu. Ya. Keju? Tahu. Santan? Tahu. Air? Tahu. Kalau nggak tahu air berarti mungkin dia nggak pernah mandi ya. Minyak goreng. Ya, ini air secukupnya, dalam artiannya nanti ketika adonan itu sudah dibuat terlalu kental atau kurang cair atau terlalu cair, nanti ini harus menyesuaikan. Karena kalau terlalu cair nanti ketika digoreng akan istilahnya apa? Minyaknya itu apa? Meletup. Ya betul. Ini sudah ke struktur yang kedua. Tadi pertama tujuan atau pendahuluan, yang kedua adalah alat dan Bahan. yang ketiga apa? Langkah-langkah. Intinya ini adalah langkah-langkahnya. Ada berapa di sini? 10. Betul. Penomoran atau paragraf? Penomoran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apakah di teks kedua ini ada penutup atau simpulannya? Ada. Ya, coba bacakan simpulannya yang mana? Ternyata mudah bukan membuatnya. Terus? Yuk secara Yuk segera lakukan 5. Cocok untuk kata kuncinya simpulan atau penutup di sini yang mana? Mudah bukan. Ternyata mudah membuatnya, bahannya sendiri juga mudah dijumpai. Tadi yang pertama kita sudah analisis teks tentang memainkan seruling. Yang kedua membuat pisang Goreng. Strukturnya sama apa beda? Beda. Yang ada di teks 2 nggak ada di teks 1 apa? Alat dan bahan. Dan bahan. Betul, tadi di seruling. Kalau ditanya ada nggak alat? Kalau alatnya ada, seruling. Kalau bahannya kan nggak ada. Nah, jadi ini memang untuk alat dan bahan hanya ada pada cara membuat sesuatu. Ya, ini adalah teks yang kedua. Teks yang terakhir atau ketiga adalah teks tentang mengoperasikan mesin cuci. Punya mesin cuci di rumah? Enggak. Pernah lihat mesin cuci? Pernah. Bisa menggunakannya? Kalau belum punya di rumah, semoga besok segera punya. Di sini paragraf pertama itu merupakan bagian tujuan. Kata kuncinya yang mana ya? Kok tahu kalau ini tujuan? Pada umumnya teknologi sudah menjadi kebutuhan pokok, misalnya mesin cuci ya. Hampir semua yang kita gunakan adalah berkaitan dengan teknologi. Ya kan? Nah, di sini mesin cuci ini. Namun ada banyak masyarakat yang tidak mengerti cara menggunakannya. Kalian punya, bisa beli, tapi belum bisa menggunakan atau mengoperasikannya dengan baik. Karena kalau salah menggunakan nanti bisa fatal, akibatnya rusak atau meledak, bahkan menyebabkan kebakaran bisa ya. Apabila kita menggunakan mesin cuci dengan baik dan benar, maka mesin cuci akan terawat dan tidak akan rusak. Bagaimana cara menggunakan mesin cuci dengan baik dan benar? Nah, pendahuluan atau tujuan di sini misalnya adalah kata apa? Baik dan benar. Nah, baik dan benar beda ya. Kalau baik ya baik, kalau benar belum tentu baik. Ya. Nah, tapi kalau kaitannya dengan mengoperasikan ya yang baik dan benar, biar alatnya juga awet, kalian hasilnya juga maksimal. Ini adalah struktur yang pertama, yaitu pendahuluan.
Tuhan. Langkah-langkahnya di sini ada berapa? 8. 8. Apakah menggunakan penomoran? Ya, tapi penomorannya bukan berupa angka 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi menggunakan huruf, yaitu A, B, C, D, E dan seterusnya. Untuk penutup, adakah penutup di teks ini? Ada. Selamat mencoba. Terbukti mencuci jadi lebih mudah dan efisien. Ya, ini selamat mencoba. Jadi di sini yuk bareng-bareng mencoba biar mencuci lebih mudah dan efisien. Efisien itu waktu yang digunakan juga secukupnya, tidak terlalu buang-buang waktu seperti itu. Ya, untuk pembelajaran hari ini tadi sudah bisakah kita menjawab pertanyaan dari dua teman kalian tadi? Yang apakah struktur itu boleh dibolak-balik? Jawabannya adalah tidak boleh. Ya, dan untuk cara melakukan, menggunakan dan membuat strukturnya beda apa sama? Beda. Yang beda pada struktur yang mana? Membuat Di situ ada alat dan bahan. memainkan dan menggunakan tidak Ada. Nah, sebelum pembelajarannya kita tutup, adakah yang mau memberikan istilahnya refleksi, penguatan materi hari ini? Kamu sudah belajar tentang apa? Kita sudah belajar tentang apa hari ini? Struktur Nah, teks prosedur. prosedur. Ada berapa? Ada 3. 3 apa 4? Ya, ada yang 3, ada yang 4. 3 untuk cara Memainkan dan menggunakan. Oh ya, terus kalau yang 4 untuk Cara membuat. Ya, 4 itu apa saja? Tujuan, bahan, langkah-langkah, dan hukum. Nah, dari 4 itu usahakan semuanya ada. Dibuat dengan kata-kata yang menarik, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena apa? Kalau bahasa yang digunakan baik, benar, pembaca akan mudah menangkap apa yang disampaikan. Tapi kalau menggunakan bahasanya tidak baik, tidak benar, bahkan bisa nanti orang yang mendengarnya akan salah paham, salah tangkap. Apalagi infonya dianggap tidak jelas. Ya. Ini apa? Teks prosedur kayak gini. Ukurannya nggak ada, gimana saya mau mencobanya? Pendahuluan juga dibuatnya nggak menarik, malah menggunakan kata-kata yang negatif. Orang mau membuatnya kan jadi sudah takut sendiri ya. Jangan-jangan nanti saya gagal. Jangan-jangan. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kalian belajar tentang kebahasaan teks prosedur. Kita masih bahas teks prosedur. Untuk pertemuan berikutnya adalah yang terakhir tentang kebahasaan. Apa saja kebahasaan yang digunakan? Boleh ambil dari internet ataupun dari buku paket kalian. Itu ya. Jelas untuk pelajaran hari ini? Jelas. Saya tutup. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.